Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Sony Kristiantoro M. Min. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah pengharapan yang menyelamatkan. Beberapa dekade lalu, miliarder Tubneleng diminta berbicara di depan siswa kelas 6 di sebuah sekolah dasar di East Harlem, kawasan kumuh di New York. Apa yang dapat dikatakannya untuk membangkitkan semangat siswa yang sebagian besar akan putus sekolah ini? Catatan yang telah dibuatnya tidak jadi bacaannya. Dan ia langsung berbicara dari lubuk hatinya. Tetaplah bersekolah. Saya akan menanggung biaya pendidikan kalian. Peristiwa ini mendatangkan perubahan besar untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Para pelajar ini memiliki pengharapan. Seseorang siswa berkata, "Kini ada sesuatu yang saya nanti-nantikan. Dan ada sesuatu yang sedang menanti saya benar-benar membahagiakan." Hampir 90% siswa di kelas itu terus melanjutkan studi hingga lulus SMU. Orang-orang yang tak berpengharapan adalah orang-orang tanpa masa depan. Sehingga saat pengharapan mereka dipulihkan, maka kehidupan pun dipulihkan. Betapa pentingnya pengharapan itu, bahkan Rasul Paulus menuliskan bahwa kita semua diselamatkan dalam pengharapan. Dan pengharapan itu belum terjadi, belum dilihat, belum dialami, tetapi yang dengan setia dan teguh senantiasa diimani. Namun, kita harus menyadari bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang benar, bukan semu. Seperti apa pengharapan yang benar yang akan membuahkan sukacita dan keselamatan itu? Pertama, pengharapan itu harus memiliki dasar. Mengapa petani mengharapkan panen? Karena petani tersebut telah menanam benih dan percaya bahwa dari benih itu bisa dihasilkan banyak hasil panen. Kedua, pengharapan harus disertai dengan tindakan nyata. Karena petani mengharapkan panen, maka ia mengolah tanah, mengairinya, memberi pupuk, dan seterusnya. Dan harus lebih dulu bekerja keras sebelum pengharapan menjadi kenyataan. Ketiga, pengharapan harus realistis. Memang Tuhan bisa melakukan banyak cara yang penuh keajaiban. Namun hal tersebut hanya bersifat insidental. Itu sebabnya seorang petani tak mungkin mengharapkan minggu depan sudah bisa panen sementara benihnya baru ditabur hari ini. Atau mengharapkan hasil 1 ton sementara yang ditabur hanya beberapa benih saja. Tanpa kewajaran, pengharapan hanya akan berujung pada kekecewaan. Pengharapan yang benar akan berbuah sukacita. Sebelum mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Kebaikan dan perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari jurang dosa dan maut. Namun, kasih Kristuslah yang membangkitkan dari jurang dosa, membangkitkan dan menghidupkan harapan kita. Untuk itu menjadi tugas kita untuk mengemakan kembali panggilan kita untuk membawa pengharapan bagi mereka yang putus asa. Menyatakan damai sejahtera dan berkat bagi sesama yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Refleksi kita pada pagi hari ini, perhatikan dan lakukan tindakan nyata terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita.
yang saat ini mungkin kehilangan pengharapan. Marilah berdoa. Mampukan kami untuk menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk memulihkan semangat mereka yang kehilangan pengharapan. Amin.